Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di channel Kennedy Lutfi. Kali ini saya akan membahas tentang cara menilai observasi kelas oleh kepala sekolah yang ada di PMM. Sebelum kita lanjut tutorialnya, silakan klik like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang dan mendapatkan info-info terbaru. Baik, kita lanjutkan. Tentunya PMM ini kita buka dengan menggunakan akun sebagai kepala sekolah. Tampilan beranda adalah seperti yang nampak di layar. Jika sudah muncul beranda seperti ini, maka langkah berikutnya kita klik saja pengelolaan kinerja. Apabila tidak muncul langkah berikutnya, masih kembali ke beranda, maka kita klik saja refresh yang ada di sudut kiri atas yang berbentuk seperti lingkaran. Refresh terlebih dahulu, kemudian kembali klik pengelolaan kinerja. Nah, ini tampilannya. Untuk tampilan seperti ini, maka langkah selanjutnya kita pilih yang ada di sebelah kiri, yaitu menu kepala sekolah. Berikutnya, ada dua pilihan sebagai pegawai dan sebagai pejabat penilai kinerja. Pilih sebagai pejabat penilai kinerja. Kemudian, lakukan penilaian. Yang ini. Nah, sebelum melakukan penilaian, kita cek dulu daftar nama guru yang akan dinilai. Caranya, klik cek daftar nama guru. Nah, maka akan tampil nama-nama seluruh guru dari sekolah atau satuan pendidikan di bawah pimpinan dari kepala sekolah. Untuk mencari nama-nama guru, agar lebih mempermudah, kalau jumlahnya banyak, misalnya sudah ratusan, maka klik saja di pencarian yang dilambangkan dengan logo kaca pembesar, nama dari guru tersebut. Misalnya nama gurunya adalah Ari. Jika sudah kita enter, maka akan banyak muncul nama-nama yang sejenis. Saya akan mencoba memilih salah satu, yaitu yang sudah untuk melakukan penilaian. Caranya kalau sudah dipilih, kita klik saja nilai yang ada di sebelah kanan sekali dari nama yang bersangkutan. Coba saya memilih yang paling atas, maka saya klik nilai. Ketika sudah kita klik, maka akan muncul progres penilaian yang terdiri dari 3 komponen, yakni observasi kelas, kelengkapan dokumen, dan perilaku kerja. Untuk penilaian observasi kelas, maka kita pilih nilai. Tapi untuk melihat atau memeriksa kelengkapan dokumen, yakni dokumen tentang pengembangan kompetensi dan dokumen tugas tambahan, maka kita klik periksa. Saya akan melakukan penilaian, maka saya pilih nilai pada observasi kelas. Di bawahnya juga sudah terjadwal tanggal dari observasi. Misalnya di sini tertulis Kamis 29 Februari 2024. Kita klik nilai. Kemudian kita turun ke bawah. Kita pilih pada bagian satu pelaksanaan observasi, yaitu klik lanjutkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian. Yang pertama, perhatikan dari target
perilaku pilihan guru. Target perilaku ini biasanya terdiri dari 3 target. Namun, kita dibebaskan untuk memilih 1, 2, atau ketiga-tiganya. Yang saya contohkan di sini, target perilaku pilihan guru ada 2. Artinya dia tidak memilih yang satunya lagi. Andai kata memilih ketiga-tiganya, maka akan muncul 3 target. Ini contoh 2. Target yang pertama yang dipilih adalah guru melakukan komunikasi positif. Sedangkan target yang kedua yang dipilih adalah membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Coba kita scroll ke bawah, target yang sudah dipilih ini. Yang pertama, guru melakukan komunikasi positif, ini dipilih, ya di atas. Kemudian yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan, tidak dipilih. Dan yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas, dipilih oleh guru ini. Nah, ini perlu kita teliti untuk berhati-hati. Untuk target yang tidak dipilih, maka nanti dalam penilaian diklik belum dilakukan. Walaupun sudah dilakukan karena tidak dipilih, maka kita tetap sebagai penilai, kepala sekolah tetap mengklik belum dilakukan. Artinya menilai belum dilakukan. Ini perlu hati-hati dan dicermati dengan teliti oleh kepala sekolah sebagai penilai. Kemudian kita lanjutkan. Jadi ada 2 pilihan, yaitu pilihan ke-1, target ke-1, dan target ketiga. Target kedua tidak dipilih. Pada target ke-1, apakah sudah dilakukan ketika observasi? Andai kata sudah dilakukan, belum dilakukan, maka kita klik belum dilakukan. Jika sudah dilakukan, tetapi belum efektif, maka kita pilih yang kedua. Apabila dilakukan dan efektif, maka kita pilih yang ketiga. Setelah memilih, maka kita arahkan di sebelah kanan, yaitu menulis catatan untuk guru tersebut. Sebaiknya catatan ini kita ketik terlebih dahulu, boleh di Microsoft Word atau di Excel. Saya akan mencontohkan yang sudah saya tulis di Excel. Karena di sini catatan tidak boleh lebih dari 250 karakter. Jadi maksimal karakter yang kita gunakan untuk membuat catatan ini paling banyak 250 karakter. Makanya kita perlu menulis terlebih dahulu di Microsoft Word ataupun di Excel. Karena tadi saya mencontohkan di Excel, mari kita buka Excel yang sudah kita siapkan. Nah, persoalan seperti ini, catatan setiap indikator. Indikatornya, keteraturan suasana kelas, fokus perilaku 1, 2, dan 3. Karena pilihan kedua tidak dipilih, maka kita ketik pada belum dilakukan dengan kata-kata atau kalimat belum dipilih sebagai target. Sedangkan yang dipilih tinggal kita buat catatan apakah dilakukan tapi belum efektif atau sudah dilakukan dan efektif. Pada contoh ini saya sudah memilihnya, sudah dilakukan dan efektif. Yang sudah kita ketik di Microsoft Word atau Excel tadi, kita copy saja untuk memudahkan. Tinggal copy, Ctrl C. Kembali kita ke PMM. Pada catatan, tinggal kita pastikan saja. Klik kanan, paste. Kita selesai mengisi catatan. Di sini terlihat
163 karakter dari 250. Artinya masih bisa. Kemudian target yang kedua karena tidak dipilih, maka klik belum dilakukan. Untuk catatan, kembali kita buka dari catatan yang sudah kita buat, misalnya belum dipilih sebagai target karena memang tidak memilih. Tinggal buka lagi PMM, klik kanan dan paste. Salah, klik kanan copy. Kemudian kita pastikan. Nah, belum dipilih sebagai target perilaku. Dan target yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Karena ini dipilih, maka kita klik salah satu. Apakah dilakukan tapi belum efektif atau sudah dilakukan dan efektif. Dari hasil catatan dan observasi, maka ternyata guru ini sudah melakukan dan efektif. Setelah kita ketik, maka tinggal kita copy paste saja. Copy dan paste. Untuk catatan sudah selesai. Berikutnya kita ketik atau kita tulis rekomendasi. Rekomendasi juga sudah kita siapkan di Microsoft Word atau di Excel. Kembali kita buka Excel. Sebagai contoh rekomendasi yang sudah saya buat misalnya adalah ini. Harapan positif terhadap kelas perlu disampaikan dan seterusnya. Klik kanan, copy, dan kembali ke PMM. Tinggal kita pastikan saja. Penilaian sudah selesai. Tinggal kita cek yang di sebelah kanan apakah peserta ini mengumpul RPP atau tidak. Silakan dicek. RPP ini tidak wajib, artinya boleh dikumpul, juga boleh tidak. Untuk memastikan, kita bisa cek. Sebagai contoh, kita cek. Maka akan muncul RPP yang dikumpul oleh guru tersebut. Andai kata semua sudah dipilih, maka tinggal kita lanjutkan. Apakah akan kita kumpulkan atau kita simpan draft. Jika ragu-ragu, silakan simpan di draft terlebih dahulu. Saya anggap ini sudah selesai, maka kita pilih kumpulkan. Nah, sebelum mengumpulkan, kembali diberitahukan oleh PMM. Setelah dikumpulkan, isi dokumen tidak dapat diubah lagi. Oleh karena itu harus hati-hati. Sudah tertulis di sini untuk target pertama dilakukan efektif, target yang kedua belum dilakukan, target yang ketiga dilakukan dan efektif. Andai kata ini sudah semua, maka centang saja saya mengerti bahwa rating tidak dapat diubah lagi. Klik dan pilih kumpulkan jika ingin dikumpulkan. Kalau tidak, pilih ubah. Kembali ke halaman sebelumnya. Kalau sudah dikumpulkan, maka skor dari peserta ini akan berubah menjadi yang semula 0/3 atau 0/3 akan berubah menjadi 1/3. Demikian tutorial tentang cara menilai observasi kelas oleh kepala sekolah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.